Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Ya, sekarang kita lagi kembali bersama all new Toyota Foxy yang baru-baru ini udah meluncur resmi di Indonesia sebagai generasi terbaru, ya karena namanya all new, dan sebagai MPV premium yang posisinya sebenarnya agak nanggung ya. Ada di atas Innova, Venturer, dan ada di bawahnya Wildfire sama Alphard. Ya, ini adalah MPV yang mengakomodasi kebutuhan konsumennya, mau MPV kotak lumayan besar, sliding door, dan punya captain seat. Jadi ini salah satu andalan Toyota untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen yang punya orientasi seperti itu. Ya, seperti yang kita pernah bahas waktu first impression, mobil ini punya rangkaian peningkatan, pembaruan, mulai dari platformnya udah pakai TNGA, mesinnya walaupun masih sama-sama 2000 cc, itu udah mesin jenis baru yang diklaim selain punya performa lebih tinggi, tapi juga efisiensi konsumsi bahan bakarnya lebih bagus, bahkan diklaim oleh Toyota sampai 15 km per liter. Kemudian selain itu, all new Foxy ini juga udah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense versi 3.0. Jadi rangkaian teknologinya dan fitur-fiturnya itu punya fungsi atau operasional yang lebih presisi, lebih canggih dibandingkan model lain yang punya Toyota Safety Sense juga. Kalau mau tahu lebih lengkap, spesifikasi, detail-detail perubahan, dan apa aja yang ada di all new Toyota Foxy ini, bisa klik link di atas untuk nonton video first impression-nya. Nah, sekarang kita udah dapet all new Toyota Foxy untuk kita review langsung, lebih lengkap, dan kita akan test drive. Dan dari seluruh pembaruan dan peningkatan yang Toyota berikan pada all new Foxy ini, seperti apa kenyamanannya, kemudian performa, dan secanggih apa fungsi atau kerja dari rangkaian fitur-fitur canggih dari Toyota Safety Sense ini. Oke, langsung aja kita jalan. Di line up Toyota keseluruhan, apalagi di kelas MPV, Toyota Foxy ini adalah MPV yang segmennya mendekati premium. Kemudian dari positioning harga, ini juga kelasnya di atas Kijang Innova. Walaupun kita bisa debat, Kijang Innova varian termahalnya ada yang udah menyentuh harga 500 jutaan. Sementara Foxy ini untuk generasi barunya, on the road Jakarta harganya 558,2 juta rupiah. Tapi tentunya Foxy ini nggak bisa disetarakan dengan Kijang Innova, walaupun harganya berbeda, nggak begitu jauh ya. Karena pertama dari basisnya aja, TNGA di Toyota Foxy ini menggunakan teknologi sasis monocoque, sementara Kijang Innova masih menggunakan teknologi sasis leather frame yang lebih identik dengan mobil kerja ya, atau SUV. Karena chassis atau platformnya Kijang Innova juga dipakai di Toyota Fortuner sama Hilux. Kemudian karena platformnya beda, jadi feeling berkendaranya juga beda. Kerasa sejak awal mobil ini di starter, teknologi mesin yang baru, kemudian platform TNGA-nya itu memberikan feeling yang lebih smooth, lebih nyaman, kerasa lebih berkelas lah dibandingkan kalau kita naik Kijang Innova, entah itu mesin diesel atau mesin bensin. Pengendaliannya smooth, kemudian kekedapan kabinnya itu juga senyap banget. Kita cuma dengar suara berisik dari angin, sementara suara dari spakbor atau suara tire noise itu nggak begitu kedengeran dari sini. Bahkan suara mesinnya walaupun kita gas agak kenceng, ya kedengeran dikit lah, tapi nggak sampai mengganggu di dalam kabin. Toyota Foxy ini rivalnya adalah mobil-mobil seperti Mazda Biante, Nissan Serena, dan konon di Indonesia tahun ini juga akan kedatangan rival baru untuk Toyota Foxy, yaitu Honda Stepwagon yang posisinya menggantikan Honda Odyssey. Ya, kita lihat aja apakah benar Honda Stepwagon akan datang ke Indonesia dan seperti apa fitur-fitur dan teknologinya ditawarkan untuk jadi lawan Foxy. Nggak cuma
akselerasi atau performa dari paduan mesin 2000 cc, kemudian transmisi CVT-nya, pengendalian halus juga diberikan dari handlingnya. Walaupun mobil ini adalah MPV yang dirancang untuk jadi mobil yang lebih berorientasi ke kenyamanan, tapi menurut saya putaran setirnya itu agak bukan berat sih, tapi lebih kerasa berisi. Jadi kita lebih enak untuk muter setirnya, lebih bisa baca pergerakan mobil, dan bahkan gimana perubahan permukaan jalan kita juga lebih bisa ngerasain bedanya dengan karakter setir dari Toyota Foxy ini. Kemudian kalau kita berkendara dengan mobil yang boxy seperti Foxy ini, kita dimanjakan dengan visibilitas yang nyaman ke semua arah. Ke depan terutama dengan windshield yang besar, kemudian pilar A-nya juga lebih maju dan ada kaca yang lebih besar dibandingkan Foxy generasi sebelumnya. Kemudian ruang pandang yang besar juga ada di bagian samping, kemudian ke belakang juga. Tapi kalau misalnya masih agak ragu untuk bermanuver dengan mobil yang mungkin orang belum terbiasa dengan mobil yang bentuknya seperti Foxy ini, kita juga dibantu dengan fitur kamera 360 yang kepasang di depan, di samping spion kanan kiri, kemudian di pintu bagasi juga. Nah, fitur kamera 360-nya itu juga akan aktif secara otomatis kalau kita nyalain lampu sen waktu kita mau belok seperti di perempatan dalam kecepatan rendah, dan kemudian kalau terdeteksi ada objek yang terlalu dekat sama mobil kita, dia akan ngasih peringatan bunyi yang sebenarnya kalau kita lagi berhenti di perempatan dan kita tetap nyalain lampu sennya, itu akan agak ganggu ya suaranya ya. Mungkin kalau nggak mau terlalu terganggu sama suara peringatannya, kita bisa nonaktifin dari MID di panel instrumennya. Ya, seenggaknya itu salah satu kompromi yang harus kita rasain dengan mobil yang punya banyak sekali fitur keselamatan untuk mencegah kita ngalamin hal-hal yang nggak kita inginkan selama perjalanan. Nah, selain posisi duduknya yang juga lumayan tinggi, kemudian visibilitasnya yang ke segala arah juga lega, nyetir MPV seperti Foxy ini kita juga agak dimanjakan agar kita bisa lebih santai nyetirnya, apalagi karena ada armrest yang langsung terintegrasi sama joknya ini. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan jauh kita mau agak santai, kita bisa istirahatin tangan sebelah kiri di sebelah sini. Yang sebenarnya sih lebih, kalau menurut saya pribadi akan lebih enak kalau armrestnya itu ada di tengah, di atas konsol di sebelah sini, karena lebih santai juga, nggak terlalu tinggi posisi tangan. Dan untuk di Foxy generasi baru ini juga akan bikin kompartemen di tengah ini lebih gampang dijangkau, karena posisinya kompartemen di tengah ini agak terlalu rendah ya kalau menurut saya. Jadi sepertinya kalau punya armrest yang lebih tinggi itu akan lebih nambah nilai kepraktisan berkendara dengan all new Foxy ini. Tapi ya karena adanya begini, ya udah kita nikmatin aja apa adanya. Nah, walaupun mobil ini diprioritaskan untuk menjadi mobil yang nyaman untuk ngajak penumpang sampai 7 orang, karena mobil ini 3 baris, kemudian di tengah ada captain seat juga. Tapi untuk pengemudi juga kita diberikan akses informasi yang lumayan lengkap. Mulai dari layar digital 7 inci di panel instrumennya yang kita bisa gunakan untuk ngasih atau nunjukin informasi apa yang mau kita dapat selama berkendara. Kemudian ada juga head-up display sekarang di kaca depan yang ngasih informasi agar kita lebih gampang lihatnya, jadi nggak harus nengok atau ngelirik lebih jauh ke bagian bawah, karena di bagian kaca depan udah tersedia informasinya mulai dari RPM, kemudian ada speedometer, sampai peringatan dari fitur-fitur Toyota Safety Sense 3.0 yang ada di mobil ini.
Jadi untuk Toyota Safety Sense 3.0 itu mulai dari pre-collision system yang akan mencegah tabrakan ke arah depan kalau misalnya kita nggak sadar atau lupa ngasih rem ketika kita terlalu dekat sama kendaraan di depan yang mau berhenti. Kemudian ada lane tracing assist sama DRCC alias Dynamic Radar Cruise Control yang lebih kerasa nikmatnya kalau kita pakai waktu jalan di jalan tol. Kemudian TSS 3.0 juga masih ada fitur auto high beam yang ngasih pencahayaan lebih optimal seandainya kita lagi berada di jalan yang gelap banget dan sepi yang minim pencahayaan. Jadi dia akan otomatis mengaktifkan high beam alias lampu besar di jalan. Tapi kalau kita seandainya udah ketemu kendaraan lain dari depan, dia akan secara otomatis matiin lagi lampu dimnya. Jadi nggak akan mengganggu visibilitas pengendara lain dari arah berlawanan. Nah, bicara soal fitur atau teknologi Toyota Safety Sense 3.0, yang akan lebih sering kerasa waktu kita nyetir mobil ini adalah operasionalnya dari fitur lane tracing assist. Jadi dia akan mempertahankan posisi mobil kita agar nggak keluar lajur kalau misalnya kita lengah pindah lajur atau nggak pasang sen sebelum kita pindah lajur ya. Banyak yang nganggap kalau fitur ini bisa kita gunakan misalnya mau bales WhatsApp sambil jalan konstan atau misalnya mau minum yang memaksa kita untuk lepas setir. Tapi jangan, itu bukan fungsi sebenarnya walaupun secara prakteknya bisa aja. Tapi direkomendasikan untuk nggak melakukan hal seperti itu dengan fitur-fitur canggih dari Toyota Safety Sense 3.0. Tapi menariknya dari Toyota Safety Sense 3.0 ini, terutama untuk fitur-fiturnya, Toyota memberikan peningkatan. Jadi radar atau sensor yang ada di bagian atas ini nih punya kemampuan membaca atau mendeteksi objek pengendara lain di jalan itu lebih detail. Jadi nggak cuma mobil, bahkan sampai motor atau sepeda aja bisa kebaca dari sensornya Toyota Safety Sense. Jadi misalnya ada motor atau sepeda yang tiba-tiba pelan atau ngerem mendadak di depan kita, sistem bisa ngebaca dan merespon dengan mungkin memberi peringatan di MID lewat visual atau suara, bahkan sampai ngerem otomatis kalau kita nggak segera merespons dari suara peringatan itu. Bahkan nggak hanya untuk kalau misalnya lagi di jalan untuk pengemudi roda 2, fitur ini juga bisa memberikan feedback kalau kita lagi parkir. Misalnya lagi parkir maju atau mundur sekalipun, kalau kita udah terlalu mepet sama tembok misalnya, dia akan secara otomatis ngerem juga, memberhentikan mobil ini agar nggak nyenggol atau nggak nabrak tembok waktu kita parkir. Itu udah saya coba waktu parkir di rumah, bahkan di parkiran umum seperti di gedung parkir di dalam mall ya. Jadi dia nggak akan membiarkan kita parkir terlalu mepet ke tembok. Itu salah satu peningkatan yang dilakukan oleh Toyota melalui fitur atau teknologi Toyota Safety Sense 3.0. Seperti yang pernah kita tunjukin waktu first impression, Toyota itu memberikan ubahan tata letak tombol untuk pengaktifan power tailgate-nya dari balik logo di pintu bagasi ke bagian samping. Sebenarnya ada plus dan minusnya. Plusnya jadi kita bisa mengakses dari mana aja untuk buka tutup bagasinya, tapi minusnya ternyata kalau kita bawa mobil ini ke mall atau ke hotel dan lagi security check, nggak semua orang langsung tahu kalau ternyata tombol buka tutup bagasinya udah berubah atau pindah ke bagian samping. Jadi walaupun kita tetap bisa buka dengan tekan tombol di sini,
dia bukanya cuma segini aja, nggak sampai kebuka full. Dan kalau misalnya orang yang nggak tahu ternyata buka tutupnya di sini, dia akan bingung dan bikin antrian masuk ke mall atau hotel itu jadi lebih lama. Nah, jadi walaupun udah dibuka dari sini dan posisinya nggak kebuka penuh hanya segini, kita untuk nutupnya nggak bisa langsung, harus dibuka dulu. Tapi nggak harus nunggu sampai penuh karena kita bisa stop segini, sekaligus untuk membatasi juga buka tutupnya seberapa tanpa harus kita tarik manual, kemudian kita pencet tombolnya. Kita bisa batasin atau tentuin sendiri seberapa besar bukaannya, dan baru kita bisa tutup lagi power tailgate-nya untuk mulai jalan lagi masuk ke mall atau ke hotel. Jadi walaupun secara estetik ini menarik dan cukup fungsional, tapi ternyata di pemakaian langsung kalau kita pakai mobil ini sehari-hari masih agak merepotkan. Orang harus tahu dulu kalau ternyata ada perubahan letak tombolnya di pintu bagasi All New Foxy ini. Jadi penumpang di kursi baris kedua alias Captain Seat di All New Toyota Foxy bisa dibilang sih rasanya 11-12 kalau dibandingkan generasi sebelumnya. Kita tetap dapat armrest, terus di sini ada meja lipat yang ada cup holdernya, bisa kita manfaatin buat naruh minuman mungkin. Kemudian bisa naruh HP juga, jadi kita nggak usah kantongin terus. Karena di pintunya ini nggak ada door handle yang biasanya kita buat tarik pintu untuk jadi tempat naruh barang juga. Karena kompartemen di pintu itu cuma cup holder yang posisinya jauh ke bawah. Jadi dengan adanya meja lipat ini, kita nggak harus jangkau terlalu jauh ke bawah untuk nyimpen atau naruh makanan atau minuman. Kemudian yang mungkin orang komplain untuk All New Foxy ini dibandingkan generasi sebelumnya, itu nggak ada sunroof atau panoramic roof. Dibilang perlu nggak perlu, sebenarnya kalau untuk pasar Indonesia nggak kepake juga sih untuk sunroof atau panoramic. Ya buat gengsi aja kayaknya, karena kalau dari fungsi mungkin nggak akan nyaman juga. Kalau misalnya kayak di Jakarta yang cuacanya lebih sering panas, pasang atau buka sunroof siang-siang malah bikin kabinnya jadi panas. Nah, walaupun di All New Foxy ini nggak ada lagi fitur sunroof atau panoramic roof, Toyota ngasih penggantinya yaitu fitur rear seat entertainment. Jadi ada layar di atap nih 11,6 inch yang bisa kita manfaatin agar misalnya kalau kita perjalanan jauh ngajak anak kecilnya nggak bakal cepet bosen, kita bisa pasang film kartun atau film anak-anak pakai media dari USB yang dicolokin ke head unit di depan di layar 9 inch, atau pakai Miracast yang bisa dihubungin ke smartphone Android. Jadi ya nggak minus-minus amat, apalagi sekarang juga udah tersedia AC triple zone, jadi penumpang di baris kedua bisa ngatur sendiri AC-nya mau sekencang apa, sedingin apa, sesuai kebutuhannya. Kemudian untuk nambah privacy, di sini juga ada sunblind. Dan ada yang komplain kalau kenapa All New Foxy ini nggak ada ottoman alias alas untuk bikin kaki lebih rileks. Karena itu juga salah satu yang menentukan kemewahan di MPV sekelas ini. Tapi kalaupun misalnya mau lebih lega lagi dan yang naik di mobil ini cuma sedikit orangnya, kita bisa geser kursi tengah ini sampai paling maju. Kemudian mungkin kita lepas headrestnya, terus kita rebahin maksimal untuk nikmatin sofa mode. Tapi kita harus lepas seatbelt di kursi baris kedua dan duduk ke kursi baris ketiga. Jadi ini salah satu pembaruan atau nilai jual atau USP yang ditawarkan oleh Toyota di All New Foxy untuk pasar Indonesia. Jadi fitur ini atau sofa mode jadi semakin mainstream di model-model MPV di Indonesia, yang belum lama juga Toyota kasih fitur ini di Avanza dan Veloz generasi baru. Jadi All New Toyota Foxy ini ya
memang generasi baru, banyak yang udah berubah, banyak peningkatan juga. Tapi dengan pro dan kontra soal kelengkapan fitur-fiturnya, pilihan fitur baru yang disediakan oleh Toyota atau dihilangkan dari generasi sebelumnya, yaitu sebenarnya balik lagi ke preferensi masing-masing. Tapi ya seenggaknya kita udah dapat mobil yang full platform baru, TNGA, mesinnya juga baru, walaupun masih kapasitasnya sama, belum dapat yang versi hybrid juga, atau mungkin nanti kedepannya Toyota bakal nyusul datengin Foxy yang varian hybrid. Jadi ya dengan harga 558,2 juta rupiah on the road untuk pasar Jakarta, all new Foxy ini jadi alternatif yang bisa diperhitungkan, patut dipertimbangkan untuk konsumen yang mau MPV lumayan mewah. Udah bukan lagi dengan sasis leather frame, full monocoque, jadi kualitas kenyamanannya lebih terjamin. Dan ini menjadi MPV sliding door paling baru yang ada di segmennya. Karena kita tahu Serena itu udah meluncur sejak 2019 dan Biante sampai sekarang belum berganti generasi. Sementara untuk Honda Step Wagon yang katanya akan datang ke Indonesia, kita masih harus menebak-nebak benar atau enggak mobil itu akan jadi datang ke Indonesia. Jadi itu dia review kami untuk all new Toyota Foxy mesin 2000 cc dengan platform TNGA dan teknologi TSS 3.0. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik tombol like dan share. Kalau ada yang ingin sampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya and let's talk about cars.